Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada para mahasiswa. Hari ini Selasa siang pukul 13, kita akan melanjutkan perkuliahan perencanaan berbasis kearifan lokal yang akan diadakan secara online karena situasi pandemi yang mengharuskan kita untuk menghentikan kuliah secara tatap muka diganti dengan kuliah secara online. Untuk kuliah ini digantikan dengan secara video yang nanti akan diupload di YouTube dan diberikan linknya via Elnas. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang contoh-contoh kearifan lokal. Setelah kemarin kita membahas tentang kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa dan membangun generasi emas Indonesia dengan kearifan lokal. Pengertian kearifan yaitu kebijaksanaan lokal, itu ya artinya setempat, sehingga kebijaksanaan yang khas yang ada di tempat-tempat tertentu saja, tidak ada di daerah lain karena sifatnya yang khas di daerah tertentu, sehingga setiap daerah satu dengan daerah lainnya mempunyai kekhasan masing-masing. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Pengertian lain kearifan lokal yaitu gagasan, nilai, pandangan dari suatu tempat yang memiliki sifat bijaksana dan bernilai baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti turun-temurun. Kearifan lokal bukan hal yang baru ya, tapi sudah sejak zaman nenek moyang dipertahankan hingga generasi sekarang. Ada lagi yang mendefinisikan kearifan lokal sebagai bentuk kebijaksanaan yang didasari nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan, dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam waktu lama atau turun-menurun oleh sekelompok orang dalam lingkungan tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. Kita mempelajari dulu perbedaan nilai dengan norma. Nilai atau dalam bahasa Inggris disebut value adalah prinsip, standar, atau kualitas yang dianggap berharga atau diinginkan oleh orang-orang yang memegangnya. Sedangkan norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang dibenarkan dan pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosial dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Perbedaannya bisa dilihat dari tabel berikut. Jika nilai adalah asumsi abstrak dan sering tidak disadari, maka norma adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan baik dan pantas, sehingga sejumlah anggapan yang baik dan perlu dihargai sebagaimana mestinya. Nilai itu sekedar petunjuk umum, sedangkan norma adalah suatu perangkat agar hubungan antar masyarakat terjalin dengan baik, sehingga bisa diartikan bahwa nilai itu sifatnya masih abstrak, sedangkan norma itu sifatnya sudah prakteknya, alatnya, agar masyarakat hubungannya bisa terjalin dengan baik. Jadi kalau dari urutannya berawal dari nilai yang bersifat abstrak, kemudian diturunkan menjadi norma-norma yang ini untuk diterapkan, ya, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Norma ini diturunkan lagi menjadi moral yang berwujud tingkah laku manusia, baik dan buruknya tingkat manusia tergantung dari moralnya masing-masing.
nilai-nilai yang dianggap baik, misalnya berbentuk norma kesopanan, contohnya menyapa ketika bertemu orang, atau berpakaian yang rapi ketika kuliah, pakai baju berkerah dan pakai sepatu, itu norma kesopanan. Jadi misalnya ada mahasiswa yang memakai baju compang-camping ketika berangkat kuliah, nah ini secara moral dianggap buruk. Kearifan lokal merupakan pengetahuan eksplisit yang muncul dari periode yang panjang berevolusi bersama masyarakat dan lingkungan di daerahnya berdasarkan apa yang sudah dialami. Misalnya kebiasaan masyarakat Jawa ya, ketika ada orang meninggal maka dilakukan tahlilan selama 7 hari berturut-turut, atau ketika hari ke-100, hari ke-1000 itu diperingati untuk menggelar doa. Ini muncul dari dulu, dari berabad-abad yang lalu dan dipertahankan terus menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat sesuai kemampuan masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang kurang mampu sehingga acaranya dibuat tidak besar, cukup sederhana saja, yang penting terlaksana. Ada juga yang masyarakat dari golongan kaya, dia punya harta yang banyak sehingga bisa menyelenggarakan acara-acara seperti ini dengan lebih mewah yang diserahkan kepada warganya. Jadi kearifan lokal di setiap daerah berbeda tergantung lingkungan dan kebutuhan hidup. Contohnya di Jawa, karena masyarakatnya banyak yang menganut agama Islam, maka misalnya ada yang meninggal dilakukan tahlilan, doa bersama. Berbeda dengan di Bali contohnya, ketika ada orang meninggal maka dilakukan upacara ngaben ya, pembakaran mayat. Itu tiap daerah mungkin akan berbeda lagi. Seperti di Toraja misalnya, orang meninggal pemimpin adatnya dimumikan supaya awet, supaya dianggap arwahnya bertahan ya. Arwahnya ikut menemani warga yang masih hidup. Ciri-ciri kearifan lokal yaitu mempunyai kemampuan mengendalikan perilaku-perilaku masyarakat, karena ada batasan-batasan tertentu sehingga kearifan lokal inilah yang mengendalikan perilaku manusia, sekaligus menjadi benteng dari budaya luar. Budaya luar sulit masuk jika budaya milik sendiri, daerah sendiri ini sudah mengakar kuat. Tapi juga kemampuan mengakomodasi budaya luar. Dia bisa menerima wisatawan dari luar, tapi tidak dengan budayanya ya, budayanya tetap dipertahankan. Ada lagi yang mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar, jadi dalam bentuk asimilasi dan akulturasi. Nanti dipelajari di pertemuan berikutnya terkait apa itu asimilasi dan akulturasi.